Yuk, gabung untuk menjadi bagian dari keluarga kami, MTS Hidayat Tusibian, Madrasah Reguler Rasa Full Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beberapa hari ini kita berpuasa. Alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur, diberi kenikmatan berpuasa, nikmatnya merasakan lapar, nikmatnya merasakan haus. Bagaimana kita lebih dekat kepada Allah. Namun saudaraku, dalam puasa ini kita tidak hanya dituntut untuk menahan lapar dan haus saja. Banyak sekali nilai-nilai pahala di dalam puasa, di dalam bulan suci Ramadan ini. Salah satunya yaitu kita dianjurkan untuk sebanyak mungkin beribadah, sebanyak mungkin memanfaatkan waktu sehingga amal-amal yang kita lakukan ini mempunyai nilai pahala. Memang tidur saja menjadikan pahala buat kita. Tidurnya orang yang berpuasa itu pahala buat kita. Namun saudaraku, sangat rugi sekali kalau kita menyia-nyiakan waktu Ramadan ini dengan hanya tidur, dengan hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat kurang manfaatnya. Misalkan terlalu banyak bermain HP, bermain game, malas-malasan, bahkan cenderung kita melakukan banyak dosa, kegiatan yang menimbulkan dosa, seperti membicarakan orang lain, seperti merugikan orang lain, banyak sekali. Maka dari itu, ayo saudaraku, kita manfaatkan waktu Ramadan ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bagaimana caranya? Ini tips dari Abi. 1. Ketika sahur, bangun dari sahur, kita ucapkan doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu satu pahala. Nah, ketika bangun dari tidur terus kita berdoa, kita niatkan untuk sholat tahajud, saudara. Jadi sebelum sahur, kalau waktunya masih panjang, kita sholat tahajud dulu, saudara. Sebentar 2 rakaat, 4 rakaat, atau 11 rakaat, bahkan yang mampu kita laksanakan. Setelah sholat tahajud kita tadarus sebentar, saudaraku. Setidaknya kita membuka Al-Quran lalu membaca beberapa ayat. Biasakan setiap hari seperti itu. Lalu setelah itu kita bersihkan diri kita, siapkan diri kita untuk makan sahur. Kan sunnahnya makan sahur itu di akhir. Nah, kenapa di akhir? Itu rahasianya. Jadi sebelum sahur, pas bangun tidur itu kita melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah malam. Itu saudaraku, tips yang pertama. Yang kedua, ketika sesudah sahur pas adzan subuh, langsung kita bergegas untuk menuju mushola. Nah, usahakan kita melaksanakan sholat qobliyah subuh. Nah, setelah sholat qobliyah subuh, terus kita melaksanakan sholat subuh, kita lakukan lagi tadarus, saudaraku. Ya, walaupun 1-2 ayat gak apa-apa. Yang penting ada kegiatannya. Tadarus. Usahakan jangan langsung pulang. Nanti kalau sudah pulang kita ngantuk. Nah, setelah itu kita jangan tidur lagi, saudaraku. Usahakan lakukan aktivitas-aktivitas pagi yang ringan. Kalau kita pekerja, yuk kita siap-siap untuk mandi dan bekerja. Kalau misalkan kita nggak ada kegiatan untuk sekolah atau bekerja, ya kita lakukan aktivitas yang ringan seperti menyapu, mengepel, cuci piring, atau membersihkan barang-barang kita, membersihkan tempat tidur dan sebagainya. Nah, ketika sudah menunjukkan waktu jam 9 sampai jam 12, saudaraku, jangan dilakukan dengan bermain HP. Kita tunda dulu main HP-nya, ya. Kita lakukan aktivitas yang lain yang nilainya banyak ibadah, seperti kita
lakukan aktivitas sosial, kita berkunjung, bersilaturahim, ngobrol, melakukan diskusi dan sebagainya. Ketika zuhur kita siap-siap ke masjid, kita tadarus. Setelah sholat zuhur kita tadarus lagi. Nah baru ketika jam 1 atau jam 2 kita boleh tuh istirahat nanti sampai asar. Nah asar bangun, kita siap-siap sholat asar. Setelah sholat asar tadarus lagi. Nah baru tuh kita lakukan aktivitas yang sekiranya mau menuju maghrib. Jadi kita itu lagi loyo-loyonya, lagi kurang tenaganya. Tapi kalau dengan beraktivitas, kita jangan langsung ke tempat tidur lagi atau main HP lagi. Kita lakukan aktivitas yang lain. Misalkan kita baca buku, ya, kita membaca berita-berita positif, kita menonton acara televisi yang positif yang sifatnya Ramadan seperti tahfidz, acara tadarus, acara ceramah dan sebagainya. Baru tuh jam 5 kita mandi, kita siap ngabuburit menunggu waktunya maghrib. Boleh kita lakukan dengan tadarus lagi. Ngobrol bersama keluarga itu juga penting, saudaraku. Jadi kalau misalkan kita berpuasa, kalau dilakukan dengan hanya diam, itu nanti tambah lemas. Nah, kita usahakan nih, kita banyak silaturahim, banyak ngobrol, terutama dengan keluarga kita, ayah, ibu, kakak, adik. Kita ngobrol, diskusi, bercanda bersama-sama sambil menunggu waktu maghrib. Dan ketika maghrib, jangan langsung istilahnya kita makan banyak, saudaraku. Kita langsung sedikit saja buka untuk membatalkan, lalu kita menuju musola atau masjid untuk melaksanakan sholat maghrib bersama. Nah nanti sholat isya, sambil menunggu sholat isya terus taraweh. Nah baru setelah taraweh kita makan. Nah baru makan tuh, makan besar. Nah di situ saudaraku, kita setelah makan jangan langsung tidur. Nah nanti takut nanti kolesterol, diabetes dan sebagainya. Kita lakukan aktivitas-aktivitas yang lain, bisa beristirahat, mengerjakan tugas dan sebagainya. Baru setelah itu kita tidur, jangan terlalu malam tidurnya, jam 9 maksimal lah, supaya nanti bangun sahurnya semangat. Itu tips dari Abi. Yang penting tetap semangat untuk melaksanakan puasa. Mudah-mudahan kita tidak ada halangan rintangan dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.